Bapak bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak, dulu bagaimana masa kecil Bapak menjalankan sebagai anak pesisir gitu kan di Kampung Baru, tengah Balikpapan. Ada nggak yang Bapak ingat sekali memori masa kecil itu yang sampai sekarang mungkin bisa menjadi acuan Bapak, oh gue harus berbuat baik nih, saya harus berbuat baik nih sama sesama manusia seperti yang tadi Bapak bilang. Jadi pertama, saya memang dilahirkan di Balikpapan. Yes. Tempat kami memang di atas air ya. Rumah kami memang di atas air dan kami tidak asing dengan air. Karena air ini adalah sumber kehidupan. Kalau Dinda melihat ini air, khususnya Sungai Mahakam ini, sebenarnya perputaran ekonominya di sini setiap bulan itu triliunan rupiah ya. Yang lewat di sini. Jadi kapal-kapal di sini yang muat batu bara, muat bahan bakar, muat CPO, muat kayu dan macam-macamnya. Ini jumlahnya sangatlah besar. Berkaitan dengan Kampung Baru, saya memang tidak asing dengan air, tidak asing dengan laut. Jadi kami memang dilahirkan di atas air gitu. Jadi di atas air, di atas badai, ya kan, di tengah gelombang. Jadi kami bisa sampai sedemikian hari ini, karena banyaknya persoalan-persoalan yang kami hadapin, kami menjadikan tidak ada pelaut yang tangguh itu dilahirkan dalam sungai, tidak ada. Tetapi di tengah gelombang, di tengah badai, dan tengah angin. Kira-kira seperti menghadirkan pelangi. Pelangi itu untuk bisa hadir, maka perlu usaha yang tidak kecil. Perlu badai dan petir, serta hujan yang keras untuk menghadirkan pelangi. Begitu juga untuk menghadirkan mimpi. Perlu usaha yang keras, yang cerdas, yang tuntas untuk menghadirkan mimpi itu. Jadi kalau tanya tentang bagaimana tentang pelaut, memang hobi saya karena anak laut. Saya tiap hari bisa mencari kepiting, mencari udang, mencari ikan, itu kerjaan kami. Dan itu memang yang disediakan oleh alam. Dan hari ini saya sangat memaknai bahwa mestinya kehidupan ini kita belajar dari alam. Di darat kita punya ekonomi hijau yang mestinya bisa kebermanfaatan yang sustainable. Begitu juga dengan di ekonomi biru. Laut, sungai ini adalah ekonomi biru yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Maka saya menginginkan untuk kedepannya masyarakat Kalimantan Timur itu tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, tetapi harus bertransformasi dengan menggunakan sumber daya manusia. Intinya begitu. Baik, luar biasa namanya pemikiran Bapak Rudi satu ini. Dan memulai bisnis sejak usia berapa? Saya mulai bisnis pada saat itu adalah karena kami ditinggal oleh orang tua kami ini sejak saya SMA pada saat itu ya. Adik-adik saya masih banyak yang SD, SMP ya kan. Abang-abang saya belum ada yang lulus kuliah pada saat orang tua kami meninggal. Dan saya pada saat itu SMA. Di saat saya semester 1 saya sudah berpikir untuk bisa mandiri. Semester 2 saya udah mulai untuk berusaha untuk bisa lepas dari zona nyaman. Di semester 3 saya mulai running. Running ini langsung memimpin sendiri kegiatan-kegiatan lapangan. Maka hari ini kalau Mbak lihat saya bawa speedboat dan sebagainya, ini hal yang biasa. Sudah biasa. Iya, karena memang dari kecil kami udah biasa dengan kapal, dengan speedboat, itu tidak lagi asing buat kami. Bahwa ini adalah kendaraan yang wajib kami mampu menguasainya dan mengendalikannya. Berkaitan dengan bisnis, saya mulainya bisnis sejak semester 2. Jadi semester 2 pada saat itu usia saya 20 tahun. Luar biasa. 20 tahun saya sudah mulai bisnis. 20 tahun sudah menjadi seorang entrepreneur. Sudah entrepreneur. Sudah mencari jadi kerjaan percuanan ini bukan diwariskan, tapi kami mulainya dari nol. Nah, jadi bisnis ini kami mulainya dari semester 2 saat saya usianya 20 tahun dan waktu itu saya sementara kuliah semester 2. Luar biasa ya, big applause buat Pak Rudi Masud. Nah ini dengar-dengar dulu katanya kapalnya pernah karam karena ombak gitu. Ya. Ceritanya gimana sih Pak? Kita menjadi kuat itu karena banyaknya persoalan yang dihadapin. Hari ini Mbak kalau bisa lihat kapal ini Anindita 81, ini adalah produk anak negeri. Kita bangunnya di Samarinda, kami membangunnya dengan kami yang mendesain, membuatnya, dan kapal ini hari ini bermanfaat buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Mengangkut bahan bakar dari Pertamina Balikpapan, bawa ke TBBM, ini namanya TBBM Samarinda. Di dalam ini ada tangki-tangkinya Pertamina, ini di depan Islamic Center. Lihat ini Islamic Centernya, mungkin bisa di-shoot Mas. Indahnya Islamic Center kita, dan ini adalah kapal kita. Kapal yang dibuat oleh anak negeri sendiri. Ini untuk mengangkut bahan bakar, terutama bahan bakar Pertalite, premium, dan solar ya untuk kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi kalau tanya tentang kapalnya, yang kapal yang berlabuh juga itu kapal kita itu. Yang berlabuh, ini untuk membawa bahan bakar bongkarnya di sini. Kalau kapalnya memang kami mulainya dari kapal kayu. Setelah itu kami berupaya bagaimana untuk bisa menyetarakan dari Kaltim
dari daerah kapasitasnya adalah berkapasitas nasional, bertarafnya internasional. Luar biasa. Dan hari ini kapal-kapal internasional ini sudah mulai kita hadirkan di Kalimantan Timur dan di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat dan kami untuk bahan Dan bakar ini Indonesia dari juga, Sabang sampai Merauke, Yes. dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami terima kasih banyak dengan Pertamina yang memberikan kesempatan itu. Luar biasa, memang ini jiwa wirausahanya mungkin nurun dari seorang ayah. Yes, Betul. kami memang dilahirkan dari keluarga wirausaha. Memang orang tua kami basicnya banyak di kegiatan pelayaran dan kami hari ini memulai pelayaran itu sebagai nakodanya untuk mengendalikan seluruh kapal-kapal yang kami miliki. Sudah bisa membuktikan ya. Insya Allah anak Sudah negeri pasti bisa mampu. membuktikan. Pasti dong. Pasti mampu.